Hai hai, masih di Anissa Channel. Udah penasaran kan part ini? Jadi di part ini itu menceritakan tentang Dewa yang pergi dan Sasa yang sangat terluka. Siap-siap tisu ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Selamat mendengarkan. Kalian tahu rasanya sendirian bersama keluarga di rumah sakit? Suami yang diharapkan bisa memberi pundak untuk menenangkan, malah di Bali bersama wanita lain. Cepat sembuh, Dewa. Sebuah caption ditulis oleh Sasa, berada untuk mendampingi sebuah feed bergambar dirinya di rumah sakit, mewakili perasaan yang dipendamnya dari tadi. Wanita itu menyusut air matanya pelan, menunggu hasil akhir dari dokter. Hanya itu yang bisa dilakukan. Lelaki bangsat tuh, potong aja burungnya. Bikin usahanya bangkrut deh. Udah aku bunuh tuh si pelakor. Main cantik saja sayang, kami semua bersamamu. Sah, ceraikan aja. Sini sama aku. Gak bakal aku selingkuhin. Kamu pasti bisa. Dukung Sasa. Sasa ibu yang kuat kok. Semangat ya. Anjir, aku tadi tahu si lakinya sama selingkuhannya di Bali. Mesra banget gila. Duh, punya istri secantik ini kok ditinggal selingkuh sih. Komentar demi komentar mulai muncul di feed Instagram miliknya. Seluruh followers dan member yang hanya ratus itu kini menjadi puluhan ribu hanya dalam sekejap saat live-nya viral. Banyak teman-teman dari SMA yang juga membaca status itu dan melihat live-nya. Mereka sama sekali tak menyangka bahwa Pak Brahma akan melakukan hal itu pada si beasiswa. Walau Sasa dulu cupu, tapi saat ini mereka sudah tahu bagaimana si Upi Abu. Teman-teman dari sekolah yang rata-rata dihuni oleh anak orang kaya itu makin membuat ceritanya disimak oleh alumni yang lain. Sasa menyusut air matanya lagi, berharap mendapatkan kekuatan dari teman-teman di dunia maya maupun nyata. Saat ini dia bagaikan daun yang jatuh dari pohonnya, entah mau terbang kemana. Pastinya dia lelah. Mungkin awalnya dia ingin membalas Brahma, tapi melihat keadaan Dewa seperti ini, rasa itu musnah begitu saja. Dewa adalah yang utama, lebih penting daripada dendamnya. Sasa! Diana berlari kecil menemui sahabatnya. Dia libur kuliah lagi hari ini saat mendapati sahabatnya viral di sosial media. Apalagi saat sebuah rumah sakit menjadi postingan. Tak ada yang bisa dilakukannya selain menemani Sasa. Dewa gimana kabarnya?
Hanya tangis yang menjawab pertanyaan itu. Tangis yang mengatakan betapa rapuh dan sedihnya dia, kecewa dan butuh seseorang berada di sampingnya. Diana menarik napas panjang. Baru beberapa jam mereka berpisah. Harus bertemu lagi dengan keadaan seperti ini. Aku udah bilang, Pak Brahma itu harusnya kita hajar aja. Apalagi selingkuhannya itu. Mereka enak-enakan di Bali. Kamu malah jagain Dewa yang sakit. Aku kan bilang, kita samperin aja mereka. Kamu malah diem aja diselingkuhin gitu. Nyebelin, tahu nggak? Ujar Diana gemas, yang membuat Widya menoleh dengan cepat. Tak hanya Widya, di sana juga ada Alek dan Atmaja. Mereka berdiri terpaku mendengar apa yang dikatakan oleh Diana. Atmaja tahu siapa Diana. Gadis ceplas-ceplos, teman Sasa di SMA. Jelas, gadis itu tak akan bohong. Apa? Brahma di Bali dengan selingkuhannya. Kali ini Atmaja mendekat, berharap ada penjelasan yang akan diberikan oleh Diana. Diana terkejut. Dia menutup mulutnya saat menyadari bahwa telah membuka sebuah rahasia yang disembunyikan oleh Sasa. Nasi sudah menjadi bubur. Tak mungkin lagi menarik kata-katanya. Namun, sebelum mulut gadis itu berkata, dokter keluar dari ruangan dengan wajah suram. Sebuah kabar duka membuat Sasa berlari ke dalam ruangan itu, diikuti dengan suara tangis yang menyayat hati. Dewa terlambat dibawa ke rumah sakit. Ternyata anak itu mengalami pneumonia atau radang paru-paru. Dewa, jangan tinggalkan Mama sendirian, Nak. Dewa, bangun sayang, bangun. Kamu jangan tidur di sini. Mari kita pulang. Kita tunggu Papa di rumah. Kamu kangen Papa kan? Ayo kita pulang. Ucap Sasa histeris sambil menggendong sang putra. Pemandangan yang tak biasa itu jelas membuat semua yang hadir meneteskan air mata. Tak terkecuali Atmaja dan Alek, kakek dari Dewa. Fiona dan Widya pun tak mampu menyembunyikan air mata. Tak hanya suara tangis dan isak yang terdengar. Mereka merasa sangat kehilangan cucu pertama yang lucu itu. Sabar sayang, Dewa hanya titipan, ucap Atmaja mendekat lalu merangkul sang putri dari belakang. Dewa pasti akan bangun ya, dia hanya kangen Kak Brahma. Sa, hidup mati seseorang itu Allah yang menentukan. Ini terlalu cepat.
Bahkan kami belum sempat jalan-jalan bareng. Aku belum melihatnya memakai seragam sekolah. Tangisnya makin kencang. Sasa kini tak mempedulikan semua ucapan yang keluar dari mulut ayahnya. Tangisnya terus pecah. Ucapan-ucapan untuk menyadarkan sang putra tak berhenti keluar. Sampai tiba-tiba saja kepalanya pusing dan semuanya menjadi gelap. Brahma turun di bandara. Banyak orang memandangnya sinis. Bahkan ada yang tanpa berkedip. Lelaki itu beberapa kali melihat ke arah kaca atau benda-benda yang bisa memantulkan bayangan tubuhnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa membuatnya mengerti. Tak ada yang menyapa ataupun mengajaknya berbicara. Seakan dia adalah penyakit yang harus dihindari. Sayangnya, bahkan sampai dia duduk di kursi penumpang pun, sopir taksi online juga memandangnya, seolah tak percaya dia ada. "Ada apa, Mas?" tanya Brahma ragu, tapi masih tetap tersenyum pada sopir yang masih bisa dibilang muda itu. Kali ini dia merasa harus mendapatkan jawaban atas segala keanehan yang terjadi selama di perjalanan dari Bali sampai saat ini. Jawaban yang memang sangat ditunggu, menjawab segala rasa penasarannya. "Baru pulang dari Bali, Pak?" tanya sang sopir dengan sopannya. "Iya, Mas," jawab Brahma. "Kok tahu sih, Mas?" "Bapak Brahma kan?" tanya sopir itu lagi, yang membuat Brahma mengernyitkan kening. "Kok bisa tahu nama saya?" "Ah, Bapak kan viral." "Viral seperti apa maksudnya?" tanya Brahma ingin tahu. "Apa soal hotel?" "Loh, Bapak juga sudah tahu?" Wah, tak tahu saya harus berkata apa," ucap sang sopir akhirnya sambil tersenyum miris. Lelaki yang berada di kursi penumpang itu merasa semua baik-baik saja. Mana mungkin dia bisa viral tanpa melakukan apapun. Apa saat rapat dengan para pemilik hotel ada yang merekamnya? Bisa jadi karena dia yang paling menonjol pada acara beberapa hari yang lalu. Lalu senyum bangga terbit dari bibirnya. Dia membenarkan kancing jas sebelum melihat pemandangan di jendela. "Jadi kita ke rumah sakit?" tanya sang sopir yang langsung membuat dahinya mengernyit. "Rumah sakit? Buat apa? Bukankah sudah dikatakan alamat tujuan sebelumnya? Kenapa saat ini malah ke rumah sakit? Memang siapa yang sakit?" "Untuk apa ke rumah sakit?" Akhirnya sebuah pertanyaan terlontar dari mulutnya. Entah kenapa perasaannya jadi tak enak.
Jadi, Bapak belum tahu? Tanya sopir dengan wajah penuh tanda tanya. Tolong jelaskan, nanti saya beri uang tambahan, ucap Brahma sambil mengeluarkan dompetnya. Melihat uang yang di depan mata, lelaki muda itu menarik napas lebih dahulu, merangkai kata agar sumber uangnya tidak marah. Anak Anda ada di rumah sakit sekarang, Dewa. Wajah Brahma memucat, tak peduli dengan apa yang dikatakan oleh sopir selanjutnya. Dia langsung meminta berganti tujuan ke rumah sakit. Kata demi kata yang menjelaskan bahwa status itu sudah diposting beberapa jam yang lalu tak dihiraukan lagi. Cepat, kita ke rumah sakit sekarang. Postingannya sudah lama. Sekarang, secepatnya. Sopir menggeleng pelan, lalu melajukan mobilnya ke arah rumah sakit dengan cepat, tanpa banyak kata. Apalagi Brahma akan memberikan bonus lebih. Tak dikatakannya tentang live viral tentang Brahma dan selingkuhannya di Bali. Padahal hal itu adalah yang membuat kenapa akun Sasa bisa sampai punya banyak followers, termasuk sang sopir itu. Sepertinya Brahma tak akan peduli. Cuplikan part selanjutnya. Aku ayahnya. Oh iya? Ayah biologis, tapi bukan ayah yang baik untuknya. Apa maksudmu? Tanya Brahma mulai terbawa emosi.